Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliani Nasution. Hari ini saya sudah bersama dengan sesosok yang menginspirasi dan semoga nantinya hasil wawancara ini bisa menjadi ilmu dan juga pengalaman bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Arif yang sudah mau meluangkan waktunya dan juga mau berbagi kepada kita semua. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah sehat dan baik-baik semuanya. Saya lancar ya Pak? Ya. Kita tahu bahwa karir itu tentunya tidak lancar-lancar saja, pasti ada kelok-kelok, ada kesulitan-kesulitan dari merintis karir. Tentunya kita harus mengawali karir tersebut dengan niat dan dengan beberapa strategi agar nantinya tidak stuck di situ saja. Nah, Pak Arif sendiri saat mengawali karirnya memiliki strategi yang seperti apa sih? Bisa tolong dibagikan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Suatu pertanyaan yang bagus. Bagaimana strategi mengawali karir? Sebenarnya kalau dikatakan strategi sebenarnya itu terlalu berlebihan karena karir itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sudah selayaknya kita jalani. Jadi apa strategi seandainya memang itu pertanyaannya adalah sebenarnya strateginya adalah kita bekerja secara sungguh-sungguh. Jadi dengan kesungguhan kita bekerja itu adalah sebagai suatu awal dari kita menapaki karir. Jadi kita juga harus mempunyai suatu pandangan bahwa karir atau suatu mungkin bisa dikatakan pekerjaan itu sebenarnya adalah sebagai suatu sarana dari sisi agama mungkin sebagai suatu sarana ibadah. Ya dari sisi yang lainnya keduniaan itu adalah dengan pekerjaan itu bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan juga kebutuhan keluarga. Jadi strategi awal dari kita meniti karir atau pekerjaan itu adalah kita bekerja dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kita bekerja atau mungkin juga pekerjaan yang kita miliki sendiri, maka karir itu nanti akan semakin meningkat, semakin menanjak dan semakin mantap dalam kita memegang karir yang kita jalani. Saya kira itu strategi awal dari kita menjalani karir kita. Itu Mbak Meli. Oke, bisa dicontoh ya nih buat kaum milenial yang ingin mengawali karirnya, tips bagaimana caranya mengawali karir. Nah, Pak Arif sendiri saat mengawali karir pastinya kan berusaha mengembangkan, lalu merintis dari awal. Nah, kira-kira pembelajaran apa aja sih yang Bapak dapat selama merintis karir tersebut? Sebenarnya kalau kebetulan saya itu kan sebagai aparatur sipil negara, sehingga karirnya itu bisa dibilang jelas adanya hanya itu, sehingga proses pembelajaran apa yang bisa kita ambil atau bisa kita lalui. Yang pertama bahwa kita harus mempunyai suatu keyakinan bahwa sebenarnya kita hidup itu adalah proses belajar dan mengajar. Nah, kalau kita mempunyai suatu keyakinan itu, sehingga dalam kita bekerja ataupun dimanapun kita berada, selama kita masih hidup, sebenarnya kita sedang melampaui proses belajar. Sehingga dalam hal ini hubungannya dengan karir, saat kita menjalankan pekerjaan kita, maka kita tidak bosan-bosan untuk belajar. Belajar dari mana? Satu adalah belajar, kalau dari awal itu adalah belajar dari para senior-seniornya. Yang kedua, kita belajar dari buku-buku yang mendukung karir kita. Yang ketiga, kita belajar dari mungkin buku yang di luar dari linear karir kita, tapi bisa mendukung karir kita. Misalnya adalah buku-buku agama.
Sehingga dalam hal ini, kalau pengalaman saya pribadi, bahwa uang yang saya terima itu secara rutin, itu akan sebagiannya itu saya belanjakan untuk membeli buku. Buku yang saat itu mungkin saya butuhkan. Atau mungkin saat itu tidak saya butuhkan, tapi saya mempunyai keyakinan bahwa suatu saat buku ini pasti akan bermanfaat. Kalau tidak untuk saya, ya nanti untuk anak keturunan saya. Itu yang tahap awal. Yang kedua, itu proses belajar. Kalau dalam ilmu psikologi itu sebenarnya belajar yang terbaik itu adalah dengan cara mengajar. Jadi ilmu yang kita peroleh itu sebisa mungkin kita tularkan kepada orang lain. Kalau di sana ada junior kita, ya kita sampaikan ke junior kita. Kalau di sana ada mahasiswa, ya kita sampaikan kepada mahasiswa. Sehingga ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat untuk orang lain, sekaligus kita mereview ilmu yang telah kita yang cemerlang, sehingga ilmu yang kita miliki dalam dunia karir kita yang kita miliki itu akan semakin tercerahkan dan mungkin lebih berkembang. Begitu, Mel. Benar sekali ya yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, bahwa ilmu itu luas ya, kita juga bisa belajar dari mana saja, bukan hanya dari satu arah saja. Nah, Pak Arif sendiri, kira-kira strategi apa sih yang Bapak lakukan untuk mengembangkan karir Bapak saat ini? Strategi kalau kita dalam dunia kepegawaian, dalam hal ini aparatur sipil negara, sebenarnya kurang tepat apabila kita menggunakan suatu strategi-strategi yang mungkin kita nanti bisa sampai ke level atas. Karena kalau kesannya menggunakan suatu strategi, itu kesannya kita memaksakan diri untuk maju dan mungkin untuk meminggirkan orang lain. Itu kesannya kurang bagus. Jadi dalam hal ini karena di institusi pemerintahan, maka yang diperlukan bagaimana strategi kita mengembangkan karir itu adalah ya dengan belajar itu tadi. Satu, belajar secara linear, pekerjaan yang kita kerjakan itu kita tingkatkan ilmunya, sehingga kualitas dalam pekerjaan kita itu akan bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita bekerja itu mempunyai beberapa minat. Jadi satu, kita mempunyai minat bekerja sebagai aparatur sipil, mungkin kita juga mempunyai minat di bidang lainnya, misalnya bidang pendidikan, sehingga kita bisa jadi dosen, kita bisa jadi guru atau ulama di luar institusi kita, sehingga itu ada dua, yaitu yang linier sesuai dengan pekerjaan kita, yang kedua adalah sesuai dengan yang menurut kita passion kita itu ada di mana, sehingga kedua-duanya bisa terpenuhi. Jadi di sini untuk strategi pengembangan karir itu adalah terutama untuk karir itu kita tidak perlu mencari susah payah, tidak perlu dicari susah payah, asalkan kita bekerja dengan sebaik-baiknya, memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Nanti orang lain akan melihat kita, dalam hal ini kalau kita sebagai pegawai itu adalah atasan kita. Itu nanti akan melihat kita, oh itu orangnya mampu untuk diberi beban tugas seperti ini. Oh orang itu mampu. Kan? Setelah atasan kita mampu, itu atasan tentu akan mempertimbangkan, akan memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada kita yang sekiranya kita mampu dan orang lain tidak mampu, sehingga disitulah itu nanti karir itu nanti akan menanjak. Jadi kalau dalam dunia aparatur sipil negara misalnya, mungkin tugas utama itu satu, tapi tugas tambahannya itu bisa banyak karena memang apa, kita mempunyai kemampuan yang banyak atau bisa dikatakan multi talent. Jadi dikasih pekerjaan ini bisa, pasti pekerjaan ini bisa.
mengatasi masalah ini bisa, itu saya kira begitu cara kita dalam mengembangkan karir kita. Ya, begitu Mel. Baik, terima kasih Pak Arif. Kita dapat informasi baru nih mengenai gimana sih caranya mengembangkan karir gitu. Apa sih yang tepat dilakukan untuk mengembangkan karir tersebut. Kemudian selama berkarir nih Pak, pasti ada konflik-konflik tertentu. Nah, bisa diceritakan tidak seberapa sering konflik itu muncul dan bagaimana cara Bapak menanganinya? Ya, konflik itu kita harus anggap konflik itu sebagai sesuatu yang bisa dikatakan itu adalah sebagai suatu bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Dan konflik itulah sebenarnya yang akan mengasah kita, menciptakan kita menjadi orang yang berkelas atau tidak. Jadi konflik itu kalau yang ekstrim mungkin sampai terjadi mungkin perkelahian, permusuhan itu ekstrim. Tapi kalau tingkat-tingkat awal sebenarnya konflik itu dimulai dari adanya suatu perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Nah, kita sebagai manusia itu tentu mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda, ilmu yang berbeda-beda, sumber buku yang dibaca berbeda-beda. Sehingga kita harus memahami semakin kita banyak membaca, maka akan semakin banyak perbedaan yang muncul dan itu kita anggap sebagai suatu hal yang lumrah atau biasa. Sehingga dalam hal ini dalam bahasa yang lebih sederhana adalah perbedaan, dalam bahasa yang sepertinya lebih berat itu istilahnya adalah konflik. Sebenarnya konflik itu bukan menjadi suatu masalah yang besar. Kalau kita mempunyai banyak pengalaman, kita banyak belajar kepada situasi kondisi, kita belajar pada orang lain, kita belajar dari buku-buku, sebenarnya konflik itu pada akhirnya nanti sebenarnya akan mengangkat diri kita kepada level yang lebih atas, asalkan kita mampu mengatasi konflik yang ada di sekitar kita. Ya kira gitu Mel. Berarti kita harus berani ya Pak menghadapi konflik yang ada. Ya, itu kita harus berani karena segala konflik, segala masalah, bahkan kita hidup itu sebenarnya adalah konflik yang harus kita atasi. Kalau kita bisa mengatasi konflik dalam kehidupan ini, ya kita akan semakin menanjak dalam kehidupan kita, tidak usah karir atau apa, kehidupan kita. Jadi kalau konflik itu bisa kita atasi, kita menganggap bukan sebagai suatu masalah besar, maka konflik itu akan meningkatkan kualitas kita pada kehidupan yang lebih berharga, seperti itu. Untuk karir Bapak sendiri nih, kira-kira Bapak sudah merasa belum bahwa oh saya sudah bermanfaat bagi orang lain? Lalu jika sudah bisa di-share gitu dalam bentuk apa Bapak berbagi dengan orang lainnya? Apakah kita benar-benar memberi manfaat kepada orang lain? Itu sebenarnya kita tidak bisa mengklaim. Kita tidak bisa mengklaim bahwa oh saya bermanfaat kepada orang lain. Saya ini kalau tidak ada saya itu tidak akan selesai. Itu nanti akan kurang bagus dampaknya. Sehingga yang bisa kita lihat adalah apakah kita itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat kepada orang lain atau tidak. Itu kita bisa melihat dari respon dari orang di sekitar kita terhadap keberadaan kita. Misalnya di rumah sakit, saya misalnya di rumah sakit, atau siapapun yang ada di suatu instansi atau institusi. Kalau dia itu sebagai orang yang bermanfaat, dianggap bermanfaat, maka dia akan tampak berada di mana-mana. Jadi dalam rapat ini dia ikut, dalam pertemuan ini dia ikut, dalam pengajian dia ikut, ngurus ini ikut, ngurus ini ikut. Oh, orang itu ada di mana-mana. Berarti dia itu pasti dibutuhkan kemampuannya, dicari kemanfaatannya. Demikian juga misalnya kita di masyarakat. Apakah di masyarakat itu kita sebagai orang yang bermanfaat atau orang yang tidak bermanfaat? Maka kita bisa melihat respon orang di masyarakat itu seperti apa.
apakah kita di masyarakat itu dihindari, atau kita di masyarakat itu sebagai orang yang dicari, maksudnya dicari untuk dimintai pertimbangan, dimintai pengalamannya. Nah, di situ bisa kita lihat kita bermanfaat atau tidak. Jadi standarnya bukan dari klaim kita apakah kita sudah bermanfaat pada orang lain atau tidak, tapi klaim itu adalah dari respon orang-orang di sekitar kita yang menilai keberadaan kita itu seperti apa. Semakin banyak kegiatan kita di luar, semakin kita dicari orang di luar, maka semakin bermanfaat kita terhadap masyarakat sekitar kita. Begitu, Mel? Dari Pak Arif sendiri, kira-kira ada tidak sih tips yang membuat kita bermanfaat bagi orang lain? Apa saja sih yang harus kita optimalkan, apa saja harus kita lakukan agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Tip-tip agar kita bermanfaat kepada orang lain, ya tipnya itu kita bekerja sesuai dengan bidangnya kita, sesuai dengan kemampuan kita, bekerja sebaik-baiknya. Kalau kita sudah bekerja sebaik-baiknya, itu pertama orang akan percaya kepada kita. Yang kedua, agar kita bisa bermanfaat dan lebih bermanfaat kepada orang lain, maka usahakan kalau ada orang minta pertolongan, itu kita beri. Walaupun pemberian itu kadang-kadang tidak murni 100% kita bisa memenuhinya, tapi setidaknya kadang-kadang dengan kata-kata nasihat, kata-kata yang bijak, itu minimal itu kita memberikan sesuatu yang minimal bisa dia terima. Atau bahkan satu hal yang sederhana, yaitu misalnya apabila ada orang mengeluhkan kepada kita sesuatu hal, maka pertama yang kita sikap pertama yang kita berikan adalah kita tersenyum. Itu sudah suatu pemberian yang sangat murah tanpa modal. Kalau dari sisi agama pahalanya besar, dan orang yang meminta pertolongan kepada kita itu pertama sudah senang dahulu. Jadi dalam hal itu tipnya adalah ya seperti itu, kita memberikan sesuatu secara ikhlas, berikan sebisa yang kita mampu, seminimal mungkin adalah tersenyum dalam kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Begitu, Mel. Pertanyaan terakhir nih Pak, ada kalimat atau sesuatu yang ingin disampaikan tidak untuk kaum milenial nih yang lagi berusaha menjalani karir dan merintis karir? Karena kan biasanya mereka masih ragu, takut untuk mengambil resiko dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang mau disampaikan gitu? Ya, pesan untuk teman-teman yang katakanlah milenial, saat ini disebut milenial ya. Sekarang itu mencari informasi apapun itu sangat mudah. Informasi yang bersifat negatif banyak, informasi yang bersifat positif itu pun banyak. Kalau kita mau maju, kalau kita mau berkompeten pada kehidupan yang akan datang, pada kehidupan kita selanjutnya, maka perbanyak-banyaklah belajar. Dan saat ini manfaatkan media sosial itu sebagai suatu sarana pembelajaran yang saat ini sedang ngetren. Saat ini kita mau cari apapun ada di sana. Jadi carilah manfaat dari media sosial yang ada itu untuk mencari manfaat-manfaat atau sesuatu yang bisa membawa kita dalam kehidupan yang akan datang itu menjadi kehidupan yang lebih baik, dewasa yang lebih baik, nanti saat berkeluarga yang lebih baik, saat tua yang lebih baik, bahkan saat mati nanti kita juga menempati tempat yang baik. Maka carilah suatu sarana dalam hal ini media sosial itu untuk mencari kebaikan-kebaikan yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang. Saya kira itu saja, Mel, pesan dari saya. Terima kasih Pak, terima kasih juga untuk ilmu dan pengalamannya yang sudah dibagikan kepada saya. Semoga itu semua bisa menjadi ilmu bagi kita semua.
Sekian wawancara hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.